Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal Islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta nikmat kesehatan. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku penganut ajaran agamanya. Hadirin yang dirahmati Allah serta dewan juri yang arif dan budiman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang kemajuan teknologi. Teknologi adalah sarana yang dapat menyediakan berbagai macam kebutuhan manusia, baik berupa barang maupun jasa yang diperlukan demi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Secara umum, teknologi dapat diartikan sebagai benda maupun bukan benda yang sengaja diciptakan secara terpadu melalui pemikiran manusia. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, yang dimaksud dengan teknologi adalah alat-alat dan mesin yang bisa digunakan untuk membantu, memudahkan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang dapat ditemukan di dunia nyata. Sebenarnya, teknologi sudah ada sejak zaman dahulu dan berkembang sejak diciptakannya manusia yang memiliki akal dan pikiran. Perkembangan teknologi ini terjadi berkat dari manusia yang menggunakan akal dan pikirannya untuk mengatasi setiap masalah yang ditemuinya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada awalnya teknologi yang diciptakan hanya berwujud benda yang bermanfaat untuk memudahkan pekerjaan mereka dalam mengolah sumber daya alam, seperti kapak, tombak, panah, dan peralatan lainnya, dalam membuat tempat tinggal seperti rumah dan alat-alat rumah tangga, dalam transportasi seperti perahu dan sebagainya, dan dalam hal makanan, minuman, dan obat-obatan yang sederhana. Seiring berkembangnya zaman ini, teknologi juga ikut berkembang. Bahkan, perkembangannya kini sudah sangat masif dan hampir tidak bisa dijangkau dengan logika manusia. Selain itu, perkembangannya pun menyentuh semua aspek di dalam kehidupan ini. Contoh perkembangan teknologi yang paling besar ada pada teknologi transportasi dan komunikasi. Pada zaman dahulu, sulit bagi kita untuk menghubungi orang yang sangat jauh, dan sulit juga bagi kita untuk menghubungi orang yang sangat jauh. Karena pada masa itu, teknologi yang ada hanyalah perahu, gerobak, burung merpati, dan lain sebagainya. Hadirin yang namun, kini manusia sudah mengatasi kesulitan itu semua dengan membuat teknologi transportasi dan komunikasi yang sangat mumpuni. Saat ini, manusia bisa berpergian dari satu tempat ke tempat yang sangat jauh dalam hitungan jam. Manusia juga bisa saling bercakap-cakap walaupun terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Sebenarnya, masih banyak sekali teknologi yang dapat membantu kehidupan manusia, seperti pengobatan, pertanian, dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, perkembangan teknologi ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, yaitu dapat memudahkan segala urusan manusia. Namun, terkadang tidak semua teknologi yang diciptakan baik bagi keberlangsungan hidup manusia. Contohnya adalah pada handphone. Ada dua manfaat yang dapat kita peroleh. Dampak positifnya adalah mempermudah komunikasi, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, dan memperluas jaringan persahabatan. Sedangkan dampak negatifnya dapat mengganggu perkembangan anak, efek radiasi, rawan terhadap tindak kejahatan, sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku siswa, serta pemborosan. Sebaiknya, siswa lebih hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan atau memilih handphone, khususnya bagi anak-anak. Jika memang tidak terlalu diperlukan, sebaiknya anak-anak jangan dulu diberi kesempatan untuk menggunakan handphone secara permanen. Jika tidak ada kontrol dari guru dan orang tua, HP bisa digunakan tidak pada fungsinya. Dengan mempunyai handphone, maka pengeluaran kita akan bertambah. Apalagi kalau handphone hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka hanya akan menjadi pemborosan
bosan saja. Hadirin yang dirahmati Allah, terlebih lagi, akibat teknologi yang tidak bisa terbendung lagi ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia, menjadi semakin malas, gaya hidup yang tidak sehat, pergaulan bebas, dan lain-lain. Na'udzubillah. Oleh karena itu, kita semestinya menyikapi perkembangan teknologi ini dengan sangat bijak. Jangan sampai teknologi yang kita ciptakan ini malah menjadi penghancur bagi kita. Jadi, semua itu tergantung dari kita masing-masing. Jika kita dapat selektif dalam memilih alat elektronik, dapat menggunakannya dengan tepat, dan dapat mengambil unsur positifnya, insya Allah kita dapat menambah ilmu dan pengetahuan yang begitu luas. Sebagai seorang pelajar, jika kita tidak menyalahgunakan teknologi, kita dapat menemukan manfaat dalam diri kita sendiri. Jadilah generasi muda yang berprestasi, dan janganlah jadi generasi muda yang merugi di kemudian hari. Hadirin yang dirahmati Allah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, Allahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.